Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Infinix, dimana doi itu kolaborasi bareng JKT48. Coba gimana lagunya? I want you. Itulah pokoknya ya. Jadi ini dia boxnya spesial banget, Infinix JKT48 ya. Dimana smartphone adalah Infinix Hot 50 series Beautiful Beast. Jadi yuk langsung aja kita unboxing. Aduh, boxnya gede banget. By the way, ini tuh smartphone-nya, boxnya ini maksudnya gitu ya. Tentu nggak dijual secara sembarangan karena pasti akan limited banget ya. Oke, jadi isian pertamanya bakal dapetin power bank 5000 mAh 12 watt fast charging. Terus ada juga ini nih, tuh teman-teman bisa perhatiin. Ini yang suka JKT bakal demen sih ya. Lalu ini teh ada tasnya juga. Nah lo tuh beberapa personil ya pegang si Infinix Hot 50 Pro Plus kayak gitu teman-teman. Ini sampai gede ya sih, lumayan bagus nih. Oke, jadi dia box sebagai Infinix Hot 50 Pro Plus. Tampak jelas banget modelan kamera seperti ini ya. Dan ini kebetulan banget yang gue pegang tuh warnanya silver gitu kan. Dan sebenarnya pada saat unboxing kemarin itu mengingatkan gue sama si ini nih. Nanti kita bandingin lah. Untuk bagian speakernya, doi itu udah kolaborasi bareng JBL ya, dual speaker. Terus ini ada klaim 5 tahun smooth katanya, dan artian untuk pemakaian 5 tahun mereka tuh klaim bakal tetap smooth. Ya nanti buat teman-teman yang udah pakai smartphone ini boleh deh nanti 5 tahun ke depan komen ya di video ini ya. Kira-kira kayak gimana. Terus ini memorinya 256 GB dan RAM sendiri itu adalah 8 plus 8 ya. Jadi kalau kata mereka mah ditambahkan jadi 16 gitu ya. Terus ini untuk bagian layar sendiri udah 3D Curve 120 Hz AMOLED ya guys ya. Untuk bagian CPU sendiri menggunakan Helio G100 prosesornya. Jadi ini kalau prediksi gue sih adalah calon-calon CPU akan dipakai untuk nextnya. Kayak zamannya G99 aja sih sebenarnya. Tetapi dengan pengecasan 33 watt, baterai 5000 mAh, dual speaker, 3D Curve, ada Infinix AI juga di sini. Ya sudah, langsung aja kita unboxing. Warnanya silver ya teman-teman. Sebenarnya kemarin tuh gue sempat lihat ya ada warna ungunya juga, dan itu kayaknya bakal lebih fun, bakal lebih gemoy gitu ya. Nah kan, bener kan? Tuh ya kan, sepintas mirip gak sih guys? Tuh ya kan, warnanya silver, modelan kamera kayak gini mirip teteh sama di samping gitu ya, tapi emang beda sih untuk bagian si jenis daripada keluaran warna silvernya gitu. Ini layarnya udah 3D Curve kayak gini. Ini ngomong-ngomong bisa fokus adalah enteng dan tipis banget. Wow. Nanti kita bakal bahas lebih detail. Taruh dulu sebentar. Isi boxnya lagi bakal dapetin buku panduan singkat, ada screen protector bawaan. Yang ini dia model agak nge-3D gitu teman-teman ya. Jadi memang menyesuaikan dengan daripada jenis layar yang curve. Terus dapetin juga hard case. Ini hard case tapi kayak agak sedikit terbuka gitu ya. Oke lah untuk kali pertama mah. Jadi biar nggak usah ribet-ribet lagi beli casing gitu. Terus bakal dapetin juga ada kabel USB-C ya. Terus ada juga si kepala charger dengan output 33 watt. Oke. Dan so ini dia Infinix Hot 50 Pro Plus warna silver, bakal kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau kita kenain cahaya, coba kita balik ke bagian bawah deh. Nah, kenain cahaya jadi ini ada efek-efek shiny gitu yang tergantung kita ngeliat dari sudut pandang mana. Doi pakai model kamera yang baru nih menurut gue ya. Ini kalau kita jajarin tuh, soalnya tuh warnanya tuh silver, sama-sama silver. Pas ngebuka tuh gue langsung kepikiran lah kayak V40 Lite. Tapi emang beda sih, cuma kayak sepintas aja karena sama-sama silver, sama-sama model kamera yang ke bawah 2-3 seperti ini gitu ya. Tapi kalau di Vivo ini kan bedanya emang dia kan ada aura light-nya yang cukup jadi identitas lah buat V40 series gitu. Warnanya mirip banget kan, silvernya kan. Lanjut ke bagian kamera sendiri, sini ada 50 megapiksel untuk kamera utamanya, sisanya tuh kayak buat pelengkap aja lah ya. Dan satunya ini penghias aja. Nah kita lihat bagian sisinya, di atas ada speaker lagi, jadi dua tuh punya dual speaker, ada tulisannya juga nih tuh,
kelihatan gak sih guys, JBL cina ya. Terus bagian sampingnya aduh tipis banget. Dulu itu seingat gue predikat smartphone tertipis itu jatuh kepada Vivo V30 Pro kalau nggak salah, warnanya hijau-hijau gitu ya. Dan ini gue nggak tahu sih bakal lebih tipis dari itu apa enggak, tapi kalau kita pegang memang cukup tajam, sudut kanan kirinya enteng banget dan tipis banget sih ini sih. Nah, kalian suka nggak nih yang modelan kayak gini, yang model 3D Curve yang lebih minimalis, lebih tipis gitu ya? Atau kalian suka yang model 2,5D flat gitu? Boleh tulis kolom komentar. Suka yang mana? Nah, ini sih emang menariknya Doi itu kan katanya 2 jutaan gitu ya teman-teman, 2 jutaan dikasih layar 3D Curve. Terus tetap dengan baterai yang oke 5000 mAh-nya, dan bagian bawah sini ada speaker, ada port jack audio. Dan untuk bagian SIM tray-nya, mari aja kita lihat. Oke, ini buat micro SD dan ini 2 SIM. Jadi jatuhnya dia triple slot ya teman-teman, mantap. By the way ini tuh 4G ya, jadi bukan yang 5G, tolong beda lagi mungkin yang 5G nanti akan ke depannya. Dan sekarang kita bakal balik ke bagian layarnya. Ini di bagian sini nih, dia ada kayak ala-ala Dynamic Island tuh, yang kalau kita menggunakan Face ID dia bakal tuh membesar kecil lagi. Bagian layar sendiri, layarnya ini mantep banget yes, karena layarnya udah AMOLED. Terus juga bezel termasuk yang tipis hampir di tiap sisinya, menggunakan punch hole juga, 3D Curve ya, jadi kayak udah indah lah ya secara tampang layarnya gitu. Terus kalau kita cek di sini untuk lain-lainnya, secara UI sebenarnya udah lebih rapi ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan aplikasi bloatware banyak apa enggak ya, ini kan kayak belum diinstal gitu sih, tinggal sesuaiin aja lah. Nah sekarang kita cek untuk bagian spesifikasi yang di bawahnya. Nah jadi Infinix Hot 50 ini, 50 Pro Plus menggunakan XOS versi 14.5.0, terus CPU menggunakan Helio G100, RAM-nya 8+8, rear kameranya 50 megapiksel plus 2 megapiksel, front kamera 13 megapiksel, baterai 5000 mAh. Resolusi layarnya sendiri udah 1080 pixel, Android 14. Udah. Enak sih kalau ngomongin Infinix, kayak semua speknya tuh udah ada di sini, jadi kita nggak mungkin kesalahan spek gitu ya. Mantap. Terus kalau bagian refresh rate sendiri katanya kan tadi 120 Hz ya, jadi madanya kita lihat bawaannya sendiri Doi itu masih auto switch refresh rate. Kalau mau mantengin 120 Hz tinggal klik ini aja. Ya mungkin akan pengaruh ke bagian konsumsi daya tahan baterainya sih teman-teman. Enak sih ini udah layarnya. Dan sekarang mari aja kita cek ke bagian kameranya ya. Jadi kamera sendiri di sini kita lihat Doi ada berapa totet. Ini kita menggunakan settingan yang agak baru ya. Depan sama atasnya, jadi kita lihat aja nanti. Jadi sini adanya mode film, dimana ini mode film yang biasa kalau teman-teman kayak mau bikin video udah ada template-nya, udah ada transisinya, dan musiknya juga ada. Oke. Terus ada juga rekaman videonya hingga 2K 1080-60 fps. Oke, tapi saran dari gue sih aktifin aja ultra steady-nya biar lebih stabil. Tapi itu dikunci di 1080-60 fps gitu teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhannya ya. Kalau misalkan lagi stay gitu ya, kameranya stay gitu, maksudnya ya pakai aja yang 2K, karena emang resolusi yang ditawarin itu bakal lebih detail. Tapi kalau misalkan mau kebutuhannya vlogging ya, ngevideo sambil jalan gitu ya, pakai aja yang ultra steady 1080-60 fps nya. Oh sorry, 1080-30 fps, nggak kelihatan loh. Terus ada juga opsi 2 kali digital zoom gitu, AI kamera di sini ada, hingga bisa juga 2 kali digital, hingga 10 kali digital. 1, 2. Oke. Terus ada juga mode portrait di sini, ada juga opsi 2 kali digitalnya, mantap. Ini kita juga bisa sesuaiin tuh AI smart, slim body dan lain-lain lah pokoknya. Terus super mic juga ada di sini, dan juga mode lainnya ada mulai slow motion, time lapse, dual video. Dual video itu maksudnya kayak gini ya, jadi kita bisa merekam kamera belakang dan kamera depan secara sekaligus. Bisa mau yang utamain yang mana nih, kamera utamanya atau kamera belakangnya, sesuaiin aja.
Kalau buat rekaman kamera depannya, mari aja kita lihat sama, wadaw, bisa hingga 2K juga teman-teman, 2K 30 fps. Ada juga opsi di sini dimana kita aktifin bokehnya gitu ya, tapi pada saat bokehnya ini aktif, coba apakah dia bisa di rasio lainnya. Oke, saat bokehnya aktif mentok di 720 30 fps. Terus saat apa lagi? Saat udah sih sisanya. Oh, saat beauty, coba menggunakan AI beauty juga sama beauty ya. Dimana juga sama di lock di 720 30 fps. Dan ini dia beberapa sampel foto daripada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat hasil kameranya, gue agak kaget sih ya sama hasil kameranya. Termasuknya yang gonjreng gitu ya. Jadi kayak Doi berusaha buat ngasilin warna yang lebih berani. Terus juga di sini kalau kita perhatiin bokehnya termasuk yang apik ya. Dan pada saat foto tuh mungkin beberapa kalian akan menemukan kayak model flare lampu gitu. Jadi saran dari gue sih dielap dulu aja tuh lensanya buat hasilin foto yang lebih clear lah. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Jadi perekaman kamera depan sendiri maksimal banget, bisa hingga 2K. Cuma memang saat ini gue tuh settingan 1080 30 fps dengan ultra steady-nya aktif. Jadi sebenarnya tinggal sesuaikan aja sih kalau misalkan mau dapetin resolusi yang lebih besar dan 2K gitu ya, kita harus lebih stay. Tapi kalau untuk kebutuhan vlogging, gue saranin banget aktifin ultra steady karena bakal lebih stabil harusnya. Kurang lebih bakal kayak gini lah untuk rekaman videonya. Gimana menurut ya? Oke, jadi segitu aja video kali ini unboxing dan juga kesan pertama gue sama Infinix Hot 50 Pro Plus. Ya, ini kalau smartphone-nya katanya kan mulai dari 2 jutaan. Ini menarik banget sih karena segala sesuatunya tuh mereka coba maksimalin, dari mulai kayak mungkin desainnya setipis mungkinnya nanti ke depan bakal dapetin rekor muri smartphone tertipis ya, kita nggak tahu juga. Kita lihat lah karena memang Infinix ini kayak pendekatannya beda sih. Mungkin kayak yang lain kayak lebih ke performa, kalau ini juga kayak lebih diutamain soal desain juga. Terus bisa dibilang dia juga punya layar yang cantik 3D Curve AMOLED gitu ya, dan performa juga yang lumayan buat di kelasnya gitu. Jadi ya ini termasuk yang lawan berat sih buat smartphone yang katanya 2 jutaan. Gue nggak tahu nih Pro Plus-nya tuh berapa ya, orang dalamnya sih belum ngomong, tapi katanya sih 2 jutaan mulai dari mungkin yang Pro-nya aja atau yang tanpa plus gitu ya. Ya udah, jadi sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Tipis banget sih tuh.